綺麗な綺麗なとこ。初めてこんなとこに来たんで、初めてこんなとこに来て、わざわざYouTube 撮って、自分はインドネシアから来たんですけど、インドネシアの人。はい、だからそうインドネシアの皆さん、この言葉が日本語が立派わかるわ。Selamat pagi guys, selamat bergabung kembali di channel ini bersama Ojak Des tentunya guys. Hari ini guys, entah kenapa Tuhan membawaku ke tempat yang sangat indah ini guys. Aku sedang berada di salah satu desa dan ini tepat di bawah lembah gunung guys. Kalian lihat ya pemandangannya ya. Lihat guys. Wah, suasana desa di Jepang pagi hari seperti ini guys. Ini tepat berada di lembah pegunungan guys. Lihat. Dengan matahari pagi yang sangat-sangat indah guys. Dan ini nama desanya itu guys, yaitu Desa Kitago. Ini masih di prefektur Miyazaki dan ini aku tepat di depan stasiun Kitago guys. Dan stasiunnya seperti ini. Dan hari ini aku berencana untuk menjelajahi tempat ini guys. Tapi aku nggak mau sendirian guys. Aku mau ngajak kalian semua, penonton-penontonku, untuk kita berkelana di Jepang guys, di desa yang sangat indah ini. Oke? Jadi tonton videonya sampai selesai. Let's go. Nah ini dia guys stasiunnya. Ini stasiun Kitago. Jadi mungkin teman-teman di penonton aku juga ada yang tinggal di daerah sini ya. Kalau misalkan ada yang tinggal di daerah sini, tolong komen di YouTube guys. Stasiunnya cukup besar guys, ketimbang stasiun yang sebelumnya ya. Dan kalian bisa lihat tidak ada siapa-siapa di sini guys. Jadi sengaja aku datang pagi-pagi sekali guys. Dan untuk mencapai ke tempat ini itu keretanya tuh paling pagi jam 6.18 guys. Nah ini aku sekarang tepat berada di depan guys, di depan stasiun Kitago. Suasananya seperti ini, lihat. Wah, bangunannya sangat otentik guys. Jadi desa ini tuh benar-benar tepat di antara pegunungan guys. Jadi kita ini berada di lembah guys. Jadi kita hampir dikelilingi oleh pegunungan yang indah ini guys. Dan di sini terlihat sangat indah sekali ya. Salah satu rumah warga dengan hiasan-hiasan tanaman seperti ini guys. Wah, ini sangat rapi sekali ya. Wah guys, lihat. Ini rumah siapa ya ampun. Tamannya guys penuh dengan bunga-bunga. Wah, tinggal di desa ini sangat indah guys, lihat. Tanamannya rapi banget ya. Aku suka banget guys kalau ngeliat rumah rapi sepertinya tuh kayak gitu. Udah dipastikan pasti orangnya ini ya orangnya rapi gitu, orang yang bersih pasti. Karena bisa dilihat ya dari beliau merawat halaman rumahnya. Jadi rata-rata di Jepang itu rumahnya gini guys bentukannya guys. Dan juga menggunakan kayu ya. Jarang ada rumah tembok di sini. Kalian bisa lihat nih, jarang ada rumah tembok guys. Nah, mungkin ini beton ya nih, tembok nih. Tapi kalau rumah-rumah Jepang yang khas tuh seperti ini guys tuh. Wah, dari sini kita bisa lihat guys. Aku coba naik ke jalan atas ini guys. Nanti kemudian kita bakal ngelihat pemandangan pegunungan agak dari dataran tinggi gitu ya. Tapi di sini terlihat seperti ada kehidupan guys. Beda dengan tempat sebelumnya yang aku ngevlog di Uchiumi itu desanya terlihat sangat sepi sekali. Bahkan jarang kedengaran ada suara mobil ya. Jarang ada suara apa gitu. Entah kenapa kalau di sini kayak kerasa ada kehidupan guys. Jadi banyak rumah-rumah warga juga di sini yang belum terbengkalai lah ya. Wah, guys, benar-benar ini pemandangannya luar biasa guys. Kayak pagi-pagi melihat pemandangan seperti itu kayak cerah banget gitu mata aku. Lihat,
Lihat ini, guys. Ya ampun, indah sekali desa ini, guys. Ya, jadi kita berada di antara pegunungan, guys. Ini berada di lembah di Jepang, guys. Hehe. Aku nggak sabar untuk berkelana lebih dalam, lebih jauh, guys, ke pelosok-pelosoknya seperti apa. Dan untuk mencapai ke tempat ini tuh, guys, jadi aku hampir tadi melalui terowongan yang sangat panjang sekali, guys. Panjang banget karena emang keretanya itu menjauh dari pantai, guys. Jadi ini agak jauh dari pantai tempat ini ya. Desa ini tuh benar-benar di tengah-tengah. Karena sebelumnya tuh kan kereta kan dia ngikutin garis pantai. Nah, kemudian dia masuk ke hutan, guys. Masuk ke antara pegunungan-pegunungan ini, guys, nih. Kereta ini nih, tadi tuh relnya tuh. Masuk ke antara pegunungan. Jadi benar-benar terowongannya panjang banget dan nggak ada sinyal, guys. Wah. Nah, di sini kita sambil lihat anak-anak sekolah Jepang tuh, guys, di desa. Pakai sepeda, ya kan? Pakai helm. Lihat, guys. Karena ini hari Sabtu ya, jadi anak-anak Jepang masih sekolah, guys. Mas. Ada cewek buru-buru lari kayak dikejar orang. Wah, ini ada tangga nih ke atas nih. Kita motong jalan aja ke sini, guys. Kita motong ke sini, guys. Nah, dari sini, guys. Jadi kesana itu pesawahan ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, kalian tahu nggak, guys, kenapa rumah di Jepang itu jendelanya di seperti ini, dikasih palang-palang kayak gini ya? Jadi, guys, di Jepang itu sering ada badai topan, angin topan, guys. Jadi kalau bahasa Jepangnya taifu. Nah, itu bisa rumah tuh kacanya pecah-pecah, guys. Kalau di sana itu banyak yang pakai lakban. Apa lakban? Pakai lakban, guys, pokoknya. Jadi disilang-silang gitu biar pas ada taifu datang, karena anginnya kan kenceng ya, nabrak ke jendela itu biar nggak pecah. Nah, kalau di sini itu dia jendelanya dikasih palang pakai papan. Ya, seperti ini ya. Ini rumah orang Jepang yang sangat sederhana. Tinggal di desa seperti ini. Wah, udah nyaman pokoknya mah. Gak usah bagus-bagus rumah mah, guys. Yang penting rumah mah bersih, rapi, ya kan? Terus kitanya ya seneng aja gitu. Bener nggak? Kita coba ke atas ini, guys. Penasaran ini ada apa gitu kan? Jadi karena kita berada di antara pegunungan-pegunungan ini, jadi jalannya ya gini, guys. Naik turun ya. Ini harus siap stamina ini, guys, buat belusukan ke tempat-tempat ini. Oh, ternyata ini cuma lahan kosong, guys. Nah, di sini juga banyak Akiya ya. Di rumah kosong di Jepang itu disebutnya Akiya, guys. Nah, kemarin juga, guys, aku sempat ngecek kan di internet gitu kan. Pengen tahu lah ya, harga rumah-rumah di sekitaran situ berapa gitu kan. Di prefektur Miyazaki. Kayak maksudnya rumah-rumah Akiya, rumah-rumah kosong. Karena, guys, banyak rumah kosong juga itu dijual, guys. Dan dijual tuh bukan cuma ke orang Jepangnya ya, tapi dijual ke warga asing juga. Dan kalian bisa cek deh di webnya. Nanti aku coba kasih webnya di deskripsi ya, kalau misalkan kalian mau cek juga. Jadi, guys, ada yang sekitar harganya tuh $20.000, guys. Ya mungkin ya berapa rupiah ya? Sekitar 300 jutaan lah ya, 320 jutaan itu. Terus aku ada juga nemuin di salah satu kota di Miyazaki juga, tapi di Nobeoka. Dia itu sekitar 16.000 gitu, guys. 16.000 dolaran, guys. Dan emang rumahnya agak ya udah tua gitu kan. Jadi ya aku pikir kayaknya nggak begitu mahal juga gitu kan ya. Dan itu bisa dibeli oleh warga asing gitu kan, siapapun yang mau. Bisa lewat perantara atau juga bisa mandiri gitu, buat dijadikan aset lah. Cuman, guys, meskipun harganya murah, tapi buat restorasi atau buat renovasinya itu yang mahal, guys. Renovasi di Jepang itu harganya mungkin bisa jadi ratusan juta, miliaran mungkin, guys.
gitu. Tapi meskipun kita punya aset atau punya rumah di Jepang, itu nggak semata-mata kita bisa tinggal di Jepang sampai kapanpun atau semena-mena lah seenak jidatnya kita, itu nggak bisa guys. Jadi nggak bisa semata-mata oh aku pokoknya punya aset di Jepang terus jadi aku bisa kapanpun di Jepang, tinggal di Jepang, enggak guys. Jadi kalian harus punya visanya. Tuh visanya apa dulu, dan kalian bisa cek lah sendirilah visa buat ke Jepang apa aja, cari di internet lah ya. Oke? Yang jadi salutnya ya aku sama negara ini tuh guys, meskipun di desa-desa terpencil seperti ini ya, tapi jalanan infrastrukturnya itu bener-bener diperhatikan guys. Hampir aku masuk ke pelosok-pelosok di desa di negeri ini guys, maksudnya khususnya di prefektur Miyazaki ini, hampir aku tidak menemukan kayak jalanan seperti itu kayak rusak gitu guys, kayak wah kayak nggak terurus gitu ya. Meskipun banyak rumah-rumah yang nggak terurus, kayak itu kan milik pribadi ya, itu bukan milik negara. Tapi kalau misalkan jalanan itu pasti rapi guys, bahkan sampai pelosok-pelosoknya gitu. Itu yang bikin aku salut, kayak kagum gitu sama negara ini. Mungkin negara kita juga guys, Indonesia, kalau misalkan nggak banyak yang korupsi ya, uang-uang pajak yang nggak dikorupsi, itu mungkin seperti ini guys, desanya indah gitu kan. Bener nggak guys? Kayak wah cakep gitu kalau jalanannya bagus kayak gini kan. Gimana nggak betah tinggal di desa seperti ini guys. Desanya rapi, bersih, damai, tenang, ya enggak? Nah jadi yang jadi ciri khas orang-orang Jepang tuh mereka di halaman rumahnya tuh seperti ini guys. Mereka buat dengan tanaman-tanaman ya yang ditata rapi, dihias. Ya hampir kalian bisa lihat di setiap rumahnya mereka menaruh tanaman tumbuhan. Nah aku juga sempat nanya guys sama orang Jepang ya, kayak takutnya kenapa ya orang Jepang suka ngerawat tanaman gitu kan di halaman rumah, kayak bikin kayak gini, kayak kebun-kebun gitu. Nah jawabannya tuh guys, kata mereka biar setiap hari tuh merasa ada kehidupan katanya guys, dan merasa bersemangat karena tumbuhan aja hidup katanya. Maksudnya tuh tumbuhan aja mereka hidup dan tetap berbunga gitu. Jadi ketika hati kita juga lagi sedih katanya, ketika hati kita lagi capek atau merasa udah bosan hidup atau lagi gak semangat, lihatlah tanaman-tanaman ini guys. Tanaman-tanaman ini aja tegar, dia kepanasan, kehujanan, tapi tetap berdiri gitu kan, tapi tetap hidup guys, mewarnai alam ini. Itu filosofinya, keren kan? Tuh makanya kalian pun ya pokoknya mau seberat atau apapun guys hidup ini ya, tetap kita jalani dengan sukacita gitu. Meskipun adanya kita atau nggak adanya kita di dunia ini nggak berpengaruh juga sih. Kayak misalkan hari ini aku nggak ada, juga dunia tetap berjalan baik-baik aja gitu, maksudnya seperti biasa. Tapi seenggaknya ya kita bisa ya memberikan sedikit warna gitu guys. Uset, pagi-pagi udah berfilosofi. Oke guys, kita lanjut. Nah jadi guys, desa ini cukup jauh dengan laut ya. Jadi bisa dipastikan warga-warga di sini itu dia guys mengandalkan perkebunan dan juga pertanian guys. Juga di sini itu terkenal dengan perkayuan guys. Karena ini dia berada di pegunungan, juga hutan-hutan ya, pohon-pohon yang tinggi. Nah, jadi banyak sekali pabrik-pabrik produksi perkayuan di sini guys. Itu karena kalian tahu sendiri lah ya, bahan material untuk membuat rumah-rumah di Jepang itu mereka kebanyakan dari kayu guys kalau di Jepang itu. Makanya ya mereka membutuhkannya ini hutan-hutan. Tapi nggak semua hutan itu ditebangin guys. Memang ada beberapa hutan yang udah gundul di Jepang juga aku lihat. Nah itu bisa kalian lihat tuh. Nah itu hutan-hutan di Jepang guys. Cuman agak aneh guys, di sini terlihat ya para petani belum mulai menanam padi guys, belum mulai membajak sawah juga ya. Sedangkan di tempat aku yang di sana, di kota Miyazaki-nya, dan kemarin juga di daerah Kunitomi, itu mereka sudah mulai kayak membajak sawah gitu, mulai menanam
Entah apakah ini buat padi atau tanaman-tanaman lain juga, aku kurang tahu ya guys ya. Tapi terlihat belum ada aktivitas para petani di sini yang mulai membajak atau seperti apa gitu. Tapi di sana sudah ada mulai penanaman bibit guys. Wah, dari sini guys lihat pegunungan yang sangat cantik. Sana juga. Ini benar-benar aku berada di kelilingi lembah ya, di satu lembah guys. Lihat. Wah. Indahnya. Lihat tuh guys rumah ini guys. Sampai atapnya udah banyak tumbuhan-tumbuhannya ya. Tapi dilihat-lihat kayak estetik aja gitu, kayak keren aja guys itu. Kayak hiasan alami gitu. Tapi sebenarnya udah rumah kosong ya. Sepertinya sih. Entah apa bengkel juga enggak. Ada anjing lagi. Tuh tali guys. Dewas. Nah ternyata sampai ke pelosok-pelosok sana juga guys. Di tepat di bawah kaki gunungnya itu masih banyak rumah juga ya di sana. Kalian bisa lihat dari sini. Nah ini irigasinya guys. Lihat guys irigasinya. Jernih sekali guys airnya guys. Bersih, bahkan banyak burung-burung juga tuh sana tuh. Wah, ini desa bagus banget guys. Biasanya aku ngelihat desa bagus atau enggaknya tuh guys, bukan cuma dari jalannya yang bersih, tapi dari irigasinya yang bersih kayak gini guys. Kalian bisa lihat nih, irigasinya bersih banget guys. Hampir nggak ada sampah guys. Bahkan kayak tumbuhan-tumbuhannya juga nggak begitu banyak yang tumbuh gitu kan. Mungkin karena udah dibeton juga ya. Jadi tuh lihat irigasi di Jepang bahkan sampai dibeton guys. Ke bawahnya mak. Ini biar apa? Biar nggak terjadi pendangkalan sih guys kayaknya. Dan cukup dalam juga ya, jadi bisa menampung air dengan volume yang cukup banyak. Wah, lihat cantik banget guys. Aku kagum sih sama masyarakat desa di sini ya. Rumah-rumahnya benar-benar rapi guys. Lihat pagar-pagar tanaman seperti ini sangat rapi ya. Jadi memang Jepang itu terkenal banget dengan kerapian dan kebersihannya guys. Jadi semakin aku menelusuri desa-desa di Jepang seperti ini tuh semakin banyak tahu gitu guys. Tentang ya seperti ini ya, bukan cuman kayak negaranya aja yang bagus gitu, yang indah, bukan cuma juga sistemnya yang oke, tapi kayak dari masyarakatnya juga memang sudah memiliki kesadaran tersendiri guys untuk merawat dirinya, merawat tempat tinggalnya, merawat lingkungannya. Dan itu bener-bener kayak buat aku banyak belajar guys, bahwa memang sebenarnya kita itu yang paling utama ya, kita harus bisa merawat diri kita sendiri, merawat kita sendiri, merawat lingkungan, baru kita bisa menciptakan lingkungan yang indah untuk orang yang lain gitu. Bener nggak sih guys? Jadi di sini mereka nggak sibuk ngurusin urusan orang, tapi mereka sibuk ngurusin diri mereka sendiri, memperindah kebunnya sendiri, memperindah, mempercantik lingkungannya sendiri guys. Nah, aku tadi sempat bilang kan, rata-rata mayoritas di sini tuh mereka pertanian dan perkebunan guys. Nah, banyak warga-warga di sini tuh mereka ya punya kebun seperti ini. Dan juga kalau di Jepang itu guys, pertaniannya itu musiman. Jadi kalau musimnya musim terong ya terong, musimnya musim tomat gitu. Dan kayak sayuran-sayuran juga di Jepang tuh mereka ini guys, apa namanya,
sayuran, buah-buahan di Jepang juga musiman. Jadi nanti kalian kalau misalkan tinggal di Jepang atau coba ke Jepang, itu kalian bisa tahu tuh kapan misalkan musim stroberi lagi murah, kapan kayak musimnya anggur lagi murah gitu. Wah, bahkan di jalanan-jalanan kecilnya seperti ini guys, sekalian lihat ya. Wah, di sana ada teteh-teteh, dan di sana juga ada jalan lagi guys ke atas, mungkin itu untuk mengakses tadi ya beberapa rumah yang ada di bawah kaki gunung itu guys. Wah, itu rumah cantik sekali guys, terpencil ya, sendirian, tepat di bawah kaki gunung, dengan pemandangan desa yang sangat hijau seperti ini. Ini benar-benar luar biasa sih. Sangat merasakan kedamaian teman di sini. Semoga kalian juga ya teman-teman yang mungkin punya impian atau punya kayak goal suatu hari pengen coba berkeliling berkelana di Jepang. Mungkin hari ini kalian cuma bisa nonton melalui video-video, tapi nggak apa-apa guys. Dulu juga aku kayak gitu. Tapi next kalian harus coba nih guys. Pasti kalian bisa guys buat berkeliling di jalanan desa seperti ini. Itu benar-benar guys suasana yang benar-benar kalian kayak ngeliat kehidupan. Sangat indah dunia ini beneran. Aku nggak bakal pernah kayak nyesel lah buat datang ke Jepang ini dan untuk benar-benar menjelajahi desa-desa seperti ini berkelana. Jadi doa aku semoga teman-teman yang punya mimpi untuk bisa berkelana menjelajahi negara-negara di dunia, bukan hanya Jepang, semoga segera tercapai. Amin. Wah, aku juga ini nggak tahu nih tanaman-tanaman apa guys. Ini kayaknya serai ya guys ya. Serai bukan sih guys? Ya apa sih? Daun bawang. Ini daun bawang mirip serai ya. Kayak di depan rumah nenek aku tuh banyak serai gitu guys. Wah, rapi sekali ya. Wah, ada ikannya guys, lihat. Ada kolam ikan di sini, airnya jernih ya. Ajaimasu. Naka sakana ga kawaii naって。お魚は濃い。濃い。すごい綺麗。すいません。綺麗なことね、ここ人女でもやかいよ。ああ、ほったらかしや。そうですね。で、珍しいな、ここらへんにな。そうですね。ものすごく綺麗。綺麗です。この田舎ものすごく綺麗です。綺麗な。綺麗なとこ。初めてこのとこに来たんで。初めてこんなとこに来て、わざわざYouTube 撮って、自分はインドネシアから来たんですけど、インドネシアの人。はい、だからそうインドネシアの皆さん、言葉が日本語が立派わかるまあ3年間ぐらい宮崎に住んでるんで、まあ慣れてるんですけど、でも本当はまだまだです。インドネシアはわからんけど、私たちは。わからんですか。どこも行ったことないから。はい。すごい。この田舎って何と言いますか？北郷町って、北郷町やないけど日南市で、はい。北郷町に昔ここら辺は北郷町って。北郷町っていう。市のは日南市。わかりました。ありがとうございます。すいません。Gue sempat ngobrol sama nenek-nenek baik guys, baik banget. Sepertinya udah berumur ya, sekitar mungkin 60 atau 70 ya. Tadi aku lagi lihat-lihat ikan, kata dia. Nah, jadi ikan itu miliknya orang itu katanya. Dia baik banget guys, senyumnya sangat indah menawan, benar-benar menenangkan, sangat-sangat menenangkan. Biasanya guys jarang ya kayak orang Jepang gitu ketika ketemu orang asing langsung kayak nyapa atau dia tertarik untuk ngobrol bicara. Kadang mereka agak bersikap defensif karena takut atau apa gitu. Tapi dia tiba-tiba nyamperin dengan sangat sederhana, seperti yang ya seneng pokoknya. Nggak tahu sih, seneng aja guys.
Nah, lihat guys. Jadi estetik banget ya, estetik parah guys. Jujur sih, rumah-rumah di sini estetik banget guys. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ini desa yang menurutku terbaik sih, top sih selama aku berkeliling gitu ngeliat. Nggak tahu ya kenapa. Orang-orang di desa ini rapi-rapi guys. Memang. Nah, sayang. Ya ampun guys, orang-orangnya gitu baik-baik di sini guys. Ketika disapa mereka senyum. Wah, top ini. Kadang guys di Jepang juga ya, nggak semua orang ketika kita sapa itu mereka kayak ngerasa seneng ya, kayak ngerasa kayak nyapa baik. Enggak juga guys, ada kadang orang Jepang juga yang menunjukkan kayak nggak suka gitu kan terhadap orang asing, nggak suka sama ini ya, kayak aku lah gitu, ngapain gitu kan kamu memvideokan jalanan di sini gitu atau apa gitu. Mungkin ada juga yang berpikiran seperti itu, tapi entah kenapa di sini tuh mereka sangat terbuka dan juga maksud itu mau menyambut juga, dan mau senyum aja untuk menjawab selamat pagi, oh ya mas, itu rasanya guys luar biasa. Lihat di sini guys, ini ada jeruk guys, pohon jeruk ya, lihat guys, buahnya melimpah sekali guys. Buah jeruk melimpah sampai ini guys, di Jepang mah tuh nggak ada yang mungutin jeruk. Coba ini nggak tahu, kayaknya nggak ada orangnya guys. Jeruk sampai pada berserakan kayak gini nggak ada yang ngambil, sayang banget ya. Ini kalau aku aku karungin, aku bawa pulang ini guys. Kalau aku yang punya ya, udah aku karungin, aku jual gitu kan. Dan atau aku bagi-bagiin ke warga sekitar di sini guys. Dan iya guys, aku juga sempat riset ya tentang daerah ini tuh, mereka di sini tuh banyak yang punya perkebunan jeruk kayak katanya ya. Kalau aku riset di Google gitu kan ya, karena aku biasanya sebelum ya melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini tentu aku harus riset dulu dan tahu lah gitu kan tempat ini seperti apa. Takutnya kan ada hantu itu, ada zombie ya. Nah, kemarin juga kan yang di Uchi Umi itu sebenarnya agak takut juga guys, karena kan dia desanya bener-bener sepi banget kan, itu kan sepi gitu, nggak ada orang atau apa. Takut tiba-tiba muncul zombie, wah gitu kan. Aku waduh, gimana lari kemana gitu kan. Aduh, seru banget ya desa ini. Nah, terlihat di sini ada kafe teman-teman, tapi belum buka ya karena ini masih sangat pagi. Dan ada tamannya juga di sini. Wah, lihat ini guys, banyak burung-burung gereja di sini guys. Ya ampun, cantik banget guys. Jadi ada taman seperti ini di sini guys, kayak taman bermain juga buat anak-anak. Dan ada seperti ini ya, kafe-kafe kecil. Lihat pemandangannya guys. Alam Jepang sangat luar biasa kawan. Indah sekali sini, benar-benar indah banget. Ini benar-benar dunia nyata ini guys. Pak ya, ini seperti gambaran waktu kita masa kecil guys. Ada gunung, ada sawah, ada jalan, ada rumah. Seperti inilah guys, desa di Kitago, Nichinan. Nah, di sini juga ada tempat buat minum guys. Ini tempat air minum di Jepang ya. Jadi kalian boleh guys ambil air di sini. Dan kalian juga bisa minum di sini juga guys. Oh. Seger banget guys. Di sini juga ada tempat buat olahraga kayak pull up itu ya. Mungkin boleh lah ya sedikit pull up di sini. Nah, di sini ada salah satu pabrik yang cukup terkenal guys. Jadi ini pabrik pembuatan buku sketsa guys.
Jadi mungkin kalau misalkan kalian di Jepang pernah beli ya sketsa book, dulu aku pernah beli dan aku sempat upload gambar aku kan guys. Dulu aku sempat kayak ngegambar gitu kan, beli buku sketsa buku. Nah biasa bukunya warna kayak itu tuh, kayak kuning, sampulnya kuning hitam dan murah guys. Itu cuma 10 ribuan di Daiso gitu. Nah ini pabriknya di sini guys. Apakah ada teman-teman dari Indonesia yang kerja di sini? Kalau misalkan ada, coba komen guys. Nah ini perusahaannya seperti ini guys. Itu juga kayaknya masih bagian dari gudangnya ya. Nah kalian lihat itu guys, jadi itu adalah jalan tol utama guys, Miyazaki Nichinan ya. Dan di bawah sini ada sungai guys, kita lihat ya. Jadi kalau aku lihat di map itu di bawah sini ada sungai guys. Bahkan sungainya juga indah. Wah, guys lihat ini guys. Ternyata di sini juga di pinggir sungainya itu ada jalanan seperti ini guys. Jadi jalanan yang bisa digunakan oleh warga setempat ya untuk hanya sekedar berjalan santai, bersepeda atau ngobrol sama kawan gitu kan sambil ini. Ya guys, jalanannya juga bagus guys. Awalnya aku pikir nggak semua sungai di Jepang itu memiliki jalanan seperti ini guys, tapi ternyata hampir di setiap sungai yang aku temui guys, mau di tempat aku yang dulu yang ya dimana aku belusukan, itu pasti di pinggiran sungainya kayak gini tuh dia ada jalan khusus kayak bisa untuk berjalan santai, bersepeda. Dan jadi aku berpikir ya betapa hebatnya gitu kan yang ngedesain desa ini gitu. Aku salut gitu kan, karena jadi bisa jadi wisata yang murah gitu, bisa tempat healing yang murah untuk warga sekitar. Nggak bisa lihat ya, jadi wah tinggal di tempat ini udah kita nggak usah kemana-mana karena lihat guys, indah sekali ya. Kita udah bisa menikmati gunung, pesawahannya ada ya kan, juga kita bisa menikmati sungainya di sini guys. Gila. Wah kayaknya ini bisa buat tempat berkemah ya. Dan di sana juga ada orang Jepang tuh, ada kakek-kakek. Dan tepat di bawah jalan tol ini ada sungai guys. Wah ini bisa jadi spot buat mancing nih guys. Cuman kebetulan aku hari ini nggak bawa pancingan guys. Nah ini pinggir sungai juga banyak batu-batu kayak gini guys tuh, bebatuan ya. Kalian lihat, batu-batu besar, batu kali ini. Oh guys, ini sungai dangkal guys, lihat. Ya ampun, airnya jernih banget guys. Lihat guys, ini sungai dangkal guys ya. Nah bisa jadi guys, ini yang aku sekarang pijaki juga, yang batu-batu ini itu bagian dari sungainya guys. Jadi mungkin karena ini lagi surut aja ya, karena sepertinya kalau misalkan ini airnya naik, ini bisa sampai ke situ guys. Jadi memang Jepang sungainya itu dia dibuat lebar guys, tapi dia nggak dalam. Jadi buatnya lebar banget guys tuh spektrumnya. Jadi bisa menampung jumlah volume air yang cukup banyak lah gitu. Jadi kalaupun ini air naik itu nggak bakal sampai ke rumah warga ya. Pasti ya paling sampai ya situlah guys. Orang segini nggak ada sejengkal-jengkal aja tuh, lihat. Nggak ada satu jengkal guys. Cuman berapa ya? Segini. Dangkal sekali ya. Segini guys kedalamannya. Wow. Kita rehat dulu di sini guys. Kita ngopi dulu. Ini udah jalan-jalan jauh banget ini. Jangan lupa ngopi buat hari ini kawan. Biasanya guys, aku kalau misalkan berpetualang seperti ini, aku juga bawa perbekalan guys, kayak bawa beberapa makanan itu, karena biasanya jarang sekali ya di tempat-tempat seperti ini tuh kayak kita bakal nemuin minimarket atau supermarket tuh bakal jarang guys.
Jadi kita harus persediaan bawa makanan sendiri biar nggak lapar kan. Karena aku bakalan menelusuri ini bisa seharian penuh gitu. Tuh bawa roti, bawa cemilan juga. Nah ini. Nah ini opak Jepang. Ini enak guys, ini rasa udang. Mantap. Jangan lupa sampahnya kantongin. Jangan buang sampah sembarangan ya. Di negeri orang udah mah kita numpang di sini buang sampah sembarangan. Aduh, malu-maluin ya. Mantap kali guys. Kita sudah rehat sejenak, udah ngopi, jadi mari kita jalan lagi. Let's go. Nah, jadi guys, di sepanjang sungai ini juga ada pohon-pohon sakura ya. Cuman ini belum mekar serempak guys. Ya. Tapi di sini udah mulai kayak kelihatan ya. Tuh, ini udah mulai mekar guys. Jadi minggu ini sepertinya bakal mekar guys. Nah, lihat ini ya. Seperti yang tadi aku bilang ya, bahwa tadi di sana kita berdiri itu bagian dari sungainya guys. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini lebar sungainya segini guys. Jadi bener-bener lebar banget ya spektrumnya. Dan kebetulan aja ini sungainya memang lagi surut aja gitu kan. Kalau banjir ini bisa sampai buah gitu. Makanya kalau misalkan kalian mancing ya, teman-teman mancing di Jepang di sungai-sungai kayak gini tuh kadang sering nyangkut gitu, karena di tengah-tengah sungainya seperti itu guys tuh. Banyak kayak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, ranting-ranting ya. Karena ini kelamaan airnya surut. Jadi alhasil banyak tumbuhan-tumbuhan yang muncul, dan ketika kita mancing biasanya sering nyangkut tuh. Nah, seperti ini ya guys, sungai di Jepang ya. Jadi bawahnya bebatuan-bebatuan ya. Wah, lihat di sana guys. Itu seperti ada apartemen-apartemen gitu guys. Tapi bangunannya benar-benar otentik ya. Dibuat menggunakan kayu dan seragam gitu. Kalian bisa lihat di sini guys, ini pemandangannya bagus banget. Dan ini ada sakura juga yang udah mekar guys. Nah, ini sakuranya agak cukup berbeda ya. Yang tadi kita lihat di sana itu sakuranya agak berwarnanya pink banget, dan ini pink pucat gitu guys, putih pucat. Nah, kalian tahu nggak guys, jadi ya hampir 80%, 90% sakura yang ada di Jepang itu jenisnya jenis kayak gini guys. Jadi pinknya pink pucat ya, bukan kayak pink banget gitu. Itu hampir 80% guys. Dan itu nama spesiesnya guys, itu nama bunganya itu namanya Somei Yoshino. Somei Yoshino itu hampir 80-90% ya. Dan ya, yang jadi fakta menariknya itu guys, bunga sakura itu dia nggak bisa reproduksi melalui biji kayak misalkan ditanam gitu terus jadi, enggak guys. Jadi hampir ya seluruh sakura yang ada di Jepang itu guys, mereka tuh sumbernya dari 4 induk pohon sakura yang ada di Taman Ueno Tokyo guys. Jadi dulu aku pernah ke Taman Ueno Tokyo, tapi aku nggak pernah ke tempatnya gitu kan. Cuman pas aku riset emang di sana guys. Jadi pohon sakura ini dia cuma bisa dicangkok. Jadi dicangkok. Makanya dari 4 induk pohon itu selama bertahun-tahun menghasilkan ribuan, puluhan ribu sakura yang ada di Jepang. Keren kan? Keren kan? Wah, lihat pohon ini guys. Ini indah banget guys. Ini pohon apa ya guys ya? Ini akar-akar rantingnya bagus banget guys. Ini kayak pohon-pohon yang sering aku lukis guys. Jadi kalau misalkan aku buat pohon gitu kan, gambar pohon itu aku pasti rantingnya tuh kuat kayak gini guys. Ini indah banget. Indah kali guys.
Lihat ini guys, banyak pohon-pohon bambu ya, yang kecil-kecil di sini. Ini sering ditemui guys di dekat-dekat sungai, tapi kecil-kecil kayak gini tuh. Jadi bukan pohon bambu besar ya, tapi kecil-kecil kayak itu tuh. Oke guys, gimana guys? Tertarik nggak guys untuk tinggal di desa seperti ini guys? Kalau misalkan kalian tertarik, coba komen di kolom komentar. Nah inilah guys salah satu contoh perkebunan jeruk yang ada di desa ini guys. Nah lihat itu guys, itu ada orang guys di situ tuh lagi metikin, nggak tahu lagi metikin jeruknya atau apa. Nah ini seperti ini guys. Jadi rata-rata mata pencarian warga di sini kalau nggak pertanian atau perkebunan guys. Tapi di sana juga ada kayak perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan juga di sini. Ada Daihatsu juga di sana, ada bengkel mobil ya. Nah, seperti ini guys perkebunannya. Kalian bisa lihat ya, rapi ya. Dan jeruk. Wah, lihat ini guys. Kita semakin dekat dengan gunung-gunungnya ini guys. Nah, ini bener-bener indah banget guys. Aslinya indah banget. Bener kayak menyejukkan mata guys. Kalian bisa lihat ya, hampir dikelilingi gunung-gunung di sini. Dan di depan sini ada taman guys sepertinya ya. Bisa kita lihat ya dari sini. Kelihatan ini ada tempat parkirannya juga. Tadi aku sempat bilang kan bahwa di sini tuh juga terkenal dengan perkayuannya guys. Nah ini lihat tuh. Ini pabrik perkayuan guys di sini guys. Kita coba lihat ya, apakah bisa lihat lebih dekat ya. Lihat tuh guys, balok-balok kayu itu. Nah karena di sini kaya guys, kaya akan hutan ya. Kayak akan pohon guys. Nah kalian bisa lihat ya, itu udah ada beberapa yang gundul ya hutannya. Ada yang udah dibabat tuh. Lihat, kalian bisa lihat ya sendiri ya. Dan itu juga di sana ada yang udah beberapa ditebang. Ini bau-bau kayunya khas banget guys. Pabriknya juga luas banget ya. Ini pabrik perkayuan di sini. Nah ini dia guys tamannya guys. Ada taman yang cukup luas ternyata di sini. Dan seperti biasa di Jepang pasti kalau ada taman itu ada toiletnya. Toiletnya seperti ini guys. Itu khusus untuk perempuan. Oh ini untuk laki-laki. Wah ada lapangan bola guys di sini guys. Tuh, ada gawangnya juga ya. Wah ini keren sih. Ini main bola di lapangan yang seperti ini ya. Di pegunungan kayak gini nih udah keren banget guys asli. Top banget sih. Main bola di pegunungan kayak gini mantap banget guys. Duh kalau ada bola udah main bola ini guys. Udah. Aduh, gila guys lama-lama di sini. Saking indahnya. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik akhir ya.
Kalau misalkan kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung aku untuk keliling lebih jauh lagi. Mungkin bukan hanya Jepang, tapi next negara-negara lain guys. Oke, terima kasih atas support kalian semua guys. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan. Salam SCTP. Huhui.